Shalom, selamat malam ibu-ibu KBJ Maranatha dan para pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam saat teduh KBJ Maranatha. Puji Tuhan, hari demi hari boleh kita lalui dengan baik. Suka maupun duka yang terjadi di dalam kehidupan ini mampu kita hadapi. Kita percaya tentu itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Ibu-ibu dan pendengar yang terkasih, saat ini kami mengajak saudara untuk kembali meluangkan waktu sejenak, mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyerahkan saat teduh ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan penolong kami. Ucapan syukur yang tak terhingga kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kuasa-Mu sajalah kami boleh hidup hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau malam hari ini kembali kami bisa bersaat teduh. Kami bisa menaikkan doa, pujian, dan terlebih kami bisa mendengarkan firman-Mu yang senantiasa kami rindukan untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan waktu ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap firman-Mu Engkau tanamkan di dalam hati kami, dan kami siap ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami mohonkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah Firman adalah pelita. Firman adalah pelita. Sedangkan bagian Alkitab yang menjadi dasar renungan hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang demikian tertulis. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita ada yang pernah menggunakan alat transportasi pesawat terbang untuk berpergian ke suatu daerah. Pernahkah saudara memperhatikan dalam sebuah penerbangan di malam hari, kita dapat melihat ada kerlap-kerlip cahaya dari daratan yang nampak indah. Kemudian ketika pesawat itu akan mendarat, pilot akan sangat terbantu untuk mengarahkan pesawatnya dengan mengikuti tanda-tanda dari lampu-lampu kecil yang terpasang di sekitar landasan pesawat. Pernahkah juga kita membayangkan bagaimana jadinya jikalau tidak ada lampu-lampu penerangan di landasan pesawat itu? Tentu, pilot akan bingung dalam mendaratkan pesawatnya. Semuanya serba gelap dan bisa saja yang terjadi adalah kecelakaan. Ya, cahaya lampu itu menjadi pembimbing dalam menemukan jalan di tengah kegelapan. Suatu ketika saat saya juga ada dalam sebuah penerbangan malam untuk bisa kembali ke Pulau Jawa, saya rasakan hal ini. Bukankah lampu-lampu itu bagaikan firman Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Tanpa lampu-lampu kecil di landasan pesawat akan sangat berbahaya bagi sebuah pesawat untuk melakukan pendaratan. Demikian pula dalam kehidupan orang percaya, tanpa firman Allah mustahil kita dapat menjalani baik buruknya kehidupan, sebab dengan firman Allah itu saja yang menuntun kita untuk melangkah dengan tepat, dengan benar, sehingga kita bisa selamat. Rupa-rupanya pengalaman ini juga yang pernah dirasakan oleh sang pemazmur. Dalam perjalanan rohaninya, sang pemazmur pun juga senantiasa diterangi oleh firman Tuhan. Terang itu menuntun menemukan jalan yang benar yang dapat dilalui. Terang itu menuntun dan memberi kelegaan manakala kegelapan
harus ia hadapi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat gelap di dalam kehidupan kita adalah sebuah keniscayaan. Siapapun dapat mengalaminya, entah kemarin, mungkin saat ini, atau di saat yang akan datang, kita bisa menghadapinya. Saat-saat di mana kita tidak tahu jalan di depan kita seperti apa, kemana kita harus melangkah, bagaimana kita bisa bersikap. Maka di saat itulah kita sungguh-sungguh membutuhkan cahaya untuk menerangi jalan kita. Salah satu contohnya, manakala pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun lamanya melanda dunia dan menjadikan kita khawatir. Namun di satu sisi kita harus mampu terus bertahan untuk melaluinya. Tentu saja ini menjadi situasi gelap, menakutkan, mencekam bagi kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan datang. Bisakah kita bertahan atau justru kalah dengan keadaan? Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, meski ada saat-saat di dalam kehidupan ini yang kita tidak tahu, namun firman Tuhan meyakinkan kita bahwa di dalam firman itu membantu kita untuk membimbing apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian, masa-masa sulit di dalam kehidupan pasti bisa kita lewati. Disinilah firman Tuhan itu memberi rasa tenang dan percaya diri bahwa kita bisa melewati jalan di depan kita. Entah itu lurus, entah itu berkelak-kelok, pasti bisa kita lewati. Sekali lagi, firman itu laksana lampu-lampu kecil yang menolong pilot dalam mendaratkan pesawat dengan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita melihat ke dalam pengalaman kita ke belakang, pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati, rasa-rasanya kita tidak sekali mengalami gelapnya kehidupan, melainkan berkali-kali. Dan tentu saja berulang kali juga firman Tuhan itu sudah membimbing dan memandu kita untuk bisa melewati jalan gelap atau remang-remang yang kita tempuh. Cahaya yang berasal dari Tuhan menyibakkan kegelapan yang mengungkung kehidupan kita. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, di malam hari ini kita pun juga bisa membayangkan bagaimana jadinya manakala tidak ada cahaya dari lampu listrik atau setidaknya lilin yang menyala. Tentu kita bisa menabrak benda-benda di depan kita saat melangkah. Pada akhirnya, kita cemas dan ragu-ragu untuk melangkah. Ya, demikian juga hidup kita dalam bayang-bayang kekhawatiran dan keragu-raguan manakala firman Tuhan itu tidak menjadi bagian di dalam hidup kita. Maka, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita terus menanamkan firman Tuhan ini di dalam hati kita, di dalam hati suami kita, di dalam hati anak-anak kita, seluruh anggota keluarga lainnya. Dan biarlah firman itu terus menjadi penuntun dalam setiap situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Dampingi kami ya Tuhan melalui firman-Mu, agar hidup kami tetap terarah dengan baik. Kami dapat melangkah dengan benar seturut kehendak-Mu saja. Berkatilah ya Tuhan seluruh kehidupan di sekitar kami, keluarga kami, gereja kami. Kiranya kami semua terus hidup di dalam terang firman-Mu dan boleh membagikan kebenaran firman-Mu bagi kehidupan di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah saat teduh bersama dengan KWJ Maranatha pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat beraktivitas kembali untuk saudara-saudara yang terkasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.